Masih di Sapa Indonesia Malam, kami masih bersama dengan Bupati Aceh Utara Ismail Adjalil, kemudian tenaga ahli kantor staf Presiden Ilham Malik, dan media manajer Amnesty International Indonesia Heril Halim. Pak Bupati, saat ini apa jenis bantuan detailnya yang paling dibutuhkan oleh warga Aceh Utara, Pak Ismail? Yang paling dibutuhkan oleh warga Aceh Utara adalah ketahanan pangan, artinya makan. Nah, makanan, minuman, air bersih, ini yang paling dibutuhkan. Ya, makanan, minuman, air bersih. Kalau sekarang di pengungsian, Bapak bisa gambarkan apakah ada misalnya dapur darurat atau dapur umum sementara untuk suplai dengan bahan seadanya atau belum ada itu pun? Udah ada. Sudah ada. Semua ini masyarakat kita yang sudah kita bisa akses, semua ada di dapur-dapur umum, tempat pengungsian. Tapi masih ada juga wilayah yang belum terjangkau dapur umum, begitu ya Pak ya? Iya, belum bisa kita terobos ke tempat-tempat yang terisolir. Dan ada tempat-tempat yang masih tergenang. Oh, masih ada yang tergenang juga saat ini ya Pak? Ya, masih ada tergenang. Sudah 9 hari masih ada yang tergenang. Pak Ilham, apa yang bisa pemerintah pusat dorong? Tadi makanan, minuman, air bersih itu kebutuhan yang paling ditunggu saat ini di Aceh Utara. Untuk bergerak ke sana, termasuk untuk membuka akses warga yang masih terisolasi itu seperti apa, Pak? Ya, memang upaya airdrop kan sudah dilakukan oleh pemerintah. Oleh aparat kita, TNI, Polri, semua sudah mengedrop makanan ke berbagai tempat. Tetapi memang pemerataan tempat dropping bahan makanan ini ya memang masih perlu penyempurnaan lagi. Dan ini informasi disampaikan oleh Bang Ismail terkait dengan kebutuhan makanan pokok itu seperti tadi kan kalau beras tadi sudah ada ya Bang Ismail ya. Tetapi lauk pauknya yang lain-lainnya saya kira itu juga perlu diperhatikan oleh kita semua dan dropping bahan pokok ini tentu akan dilakukan oleh pemerintah. Dan informasi yang Bang Ismail sampaikan tadi ini akan menjadi langsung kami sampaikan kepada Badan BNPB supaya lokasi di mana Bang Ismail berada itu cepat di dropping oleh petugas yang ada di lapangan. Gitu. Ya, Mas Hairil melihatnya saat ini masih ada daerah yang terisolasi dengan kondisi belum ada bencana nasional, ini bisa dilakukan dengan baik? Kita lihat ada pemerintah pusat yang menjamin. Iya, kita memang udah ada komitmen verbal dari pemerintah pusat bahwa ini udah setingkat bencana nasional, tapi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi ini kurang kuat memberikan dasar hukum agar semua pihak itu ikut terlibat. Jadi jangan sampai kita menunggu ada banyak jangan hanya menunggu informasi-informasi dari media sosial atau dari media bahwa ada yang terisolir sana. Karena dengan adanya status bencana nasional ini itu memberikan instruksi all out kepada seluruh perangkat negara untuk melakukan mapping, melakukan distribusi bantuan tanpa harus menunggu adanya informasi-informasi yang berasal dari publik. Tentunya informasi dari publik penting. Tapi upaya all out inilah yang perlu dilakukan saat ini. Jangan sampai ada daerah-daerah yang tidak terjangkau. Karena apa? Karena tadi statusnya bukan darurat nasional, itu sehingga seluruh sumber daya itu tidak dikerahkan secara maksimal. Jadi kenapa status bencana nasional ini penting agar ada kekuatan hukum yang menjadi landasan bagi semua aparat negara untuk bergerak melakukan evakuasi, recovery, dan juga nanti melakukan penegakan hukum setelah proses evakuasi dilakukan di lapangan. Jadi memang harus ada dasar hukum itu. Jadi statement verbal dari pemerintah bahwa kita menjamin sustainability itu saya rasa kurang kuat. Harus ada produk regulasinya yang menjadi dasar hukum ketika supaya Presiden menetapkan ini bencana nasional itu kan nanti ditindaklanjuti dengan edaran-edaran ke daerah. Setelah semua daerah cara bertindaknya pun berbeda ketika dia bencana nasional dengan bencana yang mirip bencana nasional statusnya. Jadi beda tapi sama, gimana bilangnya ya?
Sama tapi beda, hampir sama tapi beda. Hampir sama tapi beda. Jadi kalau hampir sama tapi beda, kenapa nggak disamain aja? Oke. Nah, saya tanya ke Pak Bupati, kalau dari Pak Bupati sebenarnya penting atau tidak status bencana nasional sejauh ini? Kalau dari daerah apa sih yang diinginkan? Gini masalah status. Kalau di daerah ini kan memang kita kan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita lihat dari bencana tsunami itu kan hanya sebentar. Hanya sebentar, udah selesai. Tapi ini bencana sampai hari ini belum selesai. Mayat sekalipun belum habis ditemukan. Baru ditemukan 121 orang. Kehilangan nyawa manusia, yang kehilangan ada 118 orang lagi yang hilang menurut data sementara. Ya. Apakah tidak wajar itu status menjadi bencana nasional? Kemudian kalau tsunami waktu itu hanya pesisir kenanya. Tapi ini di Aceh Utara aja 27 kecamatan. Cuma 2 kecamatan ini yang tidak kena. Tapi tidak kena semua, separuh kena. Kemudian terhadap rumah masyarakat, ini semua hilang. Ada beberapa desa ini memang tidak ada lagi rumah. Kemudian sudah 9 hari, pejabat kita yang ada di pusat, 1 orang pun belum ada sampai ke Aceh Utara. Maka tidak dilihat langsung bagaimana kejadian di Aceh Utara sebenarnya. Kemudian juga kami tidak bisa akses informasi. Selama ini sinyal HP mati, lampu mati. Kami semua terjebak di atas atap-atap rumah. Ini yang terjadi di Aceh Utara yang sebenarnya. Maka nggak wajarkah ditetapkan sebagai bencana nasional di Aceh? Itu maksudnya. Ya, silakan Pak Ilham. Kita ingin mengatakan begini ya, kita ini butuh status atau tindakan nasional. Kalau kita butuh tindakan nasional itu yang dilakukan oleh pemerintah, dan sampai hari ini pemerintah masih begitu serius untuk mengatasi masalah yang ada. Dan tidak serta-merta ketika dia dibuat statusnya sebagai bencana nasional, maka masalah yang ada di lokasi yang sekarang terdampak itu akan selesai. Karena begini, sampai hari ini ya di Aceh sendiri ada 25,45% masyarakat yang terdampak. Itu memang betul sampaikan oleh Pak Ismail tadi. Dampaknya yang terjadi di banjir kali ini itu berbeda dengan apa yang terjadi pada saat tsunami. Jadi memang sangat besar. Di Sumatera Utara ada 10,13% masyarakat yang terdampak. Kemudian di Sumatera Barat ada 2,4%. Memang relatif kecil. Yang paling besar adalah di Aceh, kemudian di Sumatera Utara. Memang skalanya sangat besar sekali. Tetapi tidak serta-merta bahwa ini kemudian dianggap kalau dia menjadi statusnya bencana nasional, maka tanda kutip ya, urusan penanganannya itu menjadi mudah. Tetap saja menjadi hal yang sangat sulit. Dan karena kesulitannya sama, penanganannya sama, maka bagi pemerintah fokusnya bukan pada status, tetapi pada langkah-langkah nasional yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan arahan dari Pak Presiden sudah cukup jelas bahwa seluruh aparat seperti yang saya sampaikan tadi, seluruh aparat yang di pemerintahan itu segera dan juga sudah turun mengatasi masalah yang ada. Nah, saya ingin mengatakan begini, kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang bisa membantu, tentu ini sangat terbuka, sangat boleh dan sangat ditunggu. Dan itu tidak perlu menunggu menjadi bencana nasional baru kelompok-kelompok masyarakat turun untuk membantu. Siapapun kelompok masyarakat yang ingin membantu korban yang ada di sana itu sangat ditunggu dan terbuka bagi pemerintah. Dan ini kita tidak perlu sekali lagi meng-highlight soal bencana nasional, karena yang sangat penting adalah langkah-langkah ini kita kerjakan bersama, gotong royong untuk mengatasi masalah yang ada di Sumatera. Dan ini saya kira dengan sumber daya yang kita miliki kita sangat bisa untuk melakukannya. Gitu, Mbak Priska. Baik, terima kasih. Saya terakhir singkat-singkat saja ke Pak Hairil juga Pak Bupati. Saya ke Mas Hairil dulu. Apa yang didorong untuk penanganan bencana ini bisa maksimal di daerah Sumatera bagian utara? Ya, sekali lagi kita berpatokan pada prinsip humanitarian, prinsip hak asasi manusia, harus ada upaya all out, dan salah satu cara
melakukan upaya all out dalam hal evakuasi dan recovery ini adalah melalui status bencana nasional tersebut agar mengikat seluruh aparat negara untuk bergerak dan bertindak melakukan aksi untuk mencapai mereka-mereka yang berada di daerah-daerah terisolir, dan ini sangat penting karena bisa menjamin adanya sustainabilitas dan juga membuka pintu bagi segala jenis bantuan yang bisa masuk ke Indonesia, bisa dari lokal, bisa dari internasional, dan saya rasa kita tidak boleh menutup diri. Oke, baik. Dan sampai saat ini kita tetap mendorong adanya status bencana nasional ini agar memang tadi Mas Ilham mengatakan tidak serta-merta membuat itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah dengan sosial. Justru ketika tidak status bencana nasional aja tidak serta-merta menyelesaikan, apalagi dengan tidak adanya status bencana nasional yang mengikat seluruh aparat negara untuk bertindak lebih cepat dalam melakukan penanggulangan bencana di daerah. Saya kira itu sikap kita. Kalau dari status yang ada sekarang ini saja sudah menggerakkan seluruh instrumen kelembagaan yang ada, Mas. Masih ada. Dan itu buktinya kalau ada kelompok masyarakat yang ingin membantu, bergeraklah dari sekarang. Oke, baik. Soal status tadi ada perbedaan sikap, tapi saya mau ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati, silakan sampaikan apa yang Pak Bupati paling harapkan sekarang untuk penanganan bencana semaksimal mungkin di Aceh Utara terutama. Silakan Pak Ismail. Ya, yang pertama sekali untuk sementara kita membutuhkan ketahanan pangan masyarakat. Ya, makan, minum, pokoknya inilah yang kita butuhkan. Yang kedua obat-obatan. Kemarin baru ada obat, kita memang tidak ada lagi obat di Aceh Utara. Semua terendam. Kemarin berarti yang ada obat bantuan dari negara Malaysia. Terima kasih kepada negara Malaysia yang pada hari ini kami sudah bisa mentransfer obat kepada masyarakat. Karena sudah kena penyakit semua. Masyarakat kita di Aceh Utara. Kemudian yang kedua, masalah ini bencana yang luar biasa ini, kehilangan rumah masyarakat. Ini bagaimana cara kita supaya masyarakat ini punya rumah kembali. Kemudian akses jalan. Jalan kita semua rusak. Irigasi kita rusak. Ya, lahan pertanian semua rusak. Ini bagaimana kita selesaikan ini supaya masyarakat kita di Aceh Utara ini aman. Bisa pulang ke rumah masing-masing seperti biasa. Penanganan maksimal saat ini dan juga pemulihan nanti pasca bencana, Pak Bupati, sekali lagi kami berbela rasa, kami mengucapkan duka sedalam-dalamnya. Semoga penanganan bisa menyentuh seluruh warga Aceh Utara. Bagi korban meninggal segera ditemukan, bagi yang masih selamat juga diberikan kesehatan untuk bertahan di kondisi yang sulit ini. Terima kasih Pak Bupati Aceh Utara, Pak Ismail Ajalil sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih juga tenaga ahli kantor staf Presiden, Pak Ilham Malik, juga Media Manager Amnesty International Indonesia, Mas Heril Halim. Terima kasih, selamat malam.